Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua di dalam keadaan sehat dan di dalam berkat dan anugerah daripada Tuhan. Pada hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan secara online, baik jemaat yang ada di rumah dan juga kami pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Sebelumnya saya mengundang untuk seluruh jemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan di sepanjang minggu yang telah kita lalui, dan juga berkat yang selalu berlimpah di dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita, sehingga kita dapat melewati hari demi hari, minggu demi minggu, terlebih-lebih bulan demi bulan. Itu semua karena anugerah dan penyertaan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melayakkan kita untuk dapat menaikkan pujian kepadanya, dan juga terlebih-lebih bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita minta juga pimpinan Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga sampai selesai. Saat teduh selesai, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama menaikkan pujian di hadapan Tuhan, karena hidup kita sangat berharga bagi Tuhan. Kita adalah debu tanah, tapi Tuhan memuliakan kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Mari kita menaikkan pujian bersama-sama. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya.
kami naikkan kepada Engkau. Hidup kami sangat berharga di hadapan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami adalah debu tanah yang sudah dibentuk oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang sangat luar biasa. Engkau membentuk kami sehingga menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau juga rela mati di kayu salib untuk menebus setiap kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terlebih khususnya ya Tuhan, kami sangat bersyukur pada sore hari ini kami diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk beribadah, untuk menaikkan ucapan syukur kami lewat puji-pujian yang kami naikkan ke hadapan Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing, demikian juga kami yang ada di tempat ini. Mari Tuhan siapkan hati kami, sehingga kami Tuhan dikuatkan oleh puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, dan diberkati hidup kami lewat firman-Mu yang kami dengar bersama-sama. Tuhan, Kau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai selesai. Biarlah semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita adalah milik Tuhan, dan Tuhan adalah milik kita. Kita naikkan pujian PPK nomor 180, hukum milik-Mu, Kau pun milikku. Kita bersyukur selalu karena Tuhan memberikan kita kehidupan. Makanya kita hidup pada saat ini untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan pujian lagi kepada Tuhan. Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat kubanggakan, karena semua adalah cintanya Tuhan bagi kita semua. Semua karena
mengundang untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan berkata bahwa ada waktu untuk berduka, ada waktu juga untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, dan ada waktu juga untuk berkata. Namun di atas segala semuanya itu, Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Kita yakin dan percaya karena Tuhan selalu ada bagi kita. Dia memakai hidup kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah hidup kita ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian indah pada waktunya.
jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Semoga jemaat sekalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali walaupun masih dalam bentuk online. Sidang jemaat, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa kami nikmati di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan uluran kasih daripada Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan untuk senantiasa kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman dengan tema Debu Tanah Namun Mulia. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah Debu Tanah Namun Mulia. Mari kita melihat bersama di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan pasal 4 ayat yang ke-6. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan pasal 4 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian dari ayat yang ke-6, 16, pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Kemudian loncat pasal 4 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagian firman ini untuk jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Ayat 19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kemudian pasal 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sidang jemaat yang terkasih, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan saudara pada waktu mendengarkan atau membacakan teks Alkitab yang barusan kita perhatikan bersama-sama? Saudara, kita menemukan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ini menyinggung kita dengan sangat keras karena menyamakan manusia dengan binatang. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini mau disamakan dengan binatang. Tapi saudara, kalau kita melihat, membaca dalam bagian firman ini, terutama dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, dikatakan bahwa manusia dan binatang sama saja. Sama-sama punya nafas dan sama-sama pula akan mati. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bersama-sama bagian firman Tuhan ini, Pengkhotbah Salomo
berusaha memprovokasi kita untuk memikirkan kembali tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita. Jadi ungkapan perkataan tentang manusia sama dengan binatang adalah satu provokasi untuk mengajak kita memikirkan kembali tentang bagaimana cara kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, manusia dan binatang diciptakan dari sumber yang sama, yaitu dari materi yang ada di dalam bumi ini. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-24, kita akan menemukan bahwa binatang diciptakan keluar dari bumi ini. Kemudian pasal 2 ayat yang ke-7, kita akan menemukan bahwa Allah menciptakan manusia dari debu tanah yang ada di bumi ini. Binatang dan manusia sama-sama bersumber dari bumi ini. Sama-sama memiliki nafas, memiliki kehidupan. Apa yang membedakan binatang dengan manusia? Saudara, kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, maka kita akan menemukan yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, mirip Allah, seperti Allah, menurut rupa dan gambar dari Allah. Saudara, yang kedua, sudah dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah, maka Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidung manusia, sehingga manusia memiliki kehidupan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa penciptaan manusia tersebut, saudara, ada suatu hubungan yang erat dengan Allah. Ada satu relasi cinta kasih Allah yang mau menciptakan debu tanah itu, menciptakan debu tanah itu menjadi mulia dengan relasi, dengan cinta kasih yang begitu luar biasa, bentukan dari tangan Allah sendiri. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hidup manusia hanya akan menjadi berbeda dengan binatang oleh karena adanya relasi dan kebergantungan manusia kepada Allah. Pada saat relasi manusia dengan Allah menjadi terputus, pada saat hati manusia terputus kepada Allah, maka saudara, manusia akan hidup dan berperilaku bukan seperti gambar dan rupa Allah, melainkan akan berperilaku seperti binatang. Karena apa, saudara? Yang membedakan manusia dan binatang yang diciptakan itu adalah relasi. Relasi antara Allah yang menciptakan manusia. Putusnya relasi manusia dengan Allah, putusnya hati yang bergantung kepada Allah akan menciptakan, akan membuat manusia bukan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi saudara, perilaku, sikap, tindakannya akan menjadi seperti binatang. Manusia hanya akan menjadi manusia ketika dia terus memiliki relasi dan kebergantungan kepada Tuhan yang menciptakannya menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena kemuliaan Allah di dalam diri manusia, apapun agamanya, apapun kepercayaan, selalu ada relasi, selalu ada hubungan antara gambar dan rupa Allah dengan Allah yang menciptakan manusia tersebut. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dosa membuat kehidupan manusia bukan seperti Allah menurut gambar dan rupa Allah, namun manusia kerap berperilaku seperti binatang. Karena itulah Salomo menuliskan di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 18 sampai ayat ke-19, bagaimana digambarkan, bahkan bagaimana disamakan manusia dan binatang sama, dikatakan saudara ya. Dia menggunakan satu kalimat provokatif untuk mengajak kita memikirkan kembali tentang kehidupan kita sebagai manusia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan,
Tatkala manusia kehilangan relasi dengan Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan. Tatkala manusia kehilangan relasi dengan Tuhan, ia akan masuk ke dalam rimba kehidupan yang asing, yang bukan habitatnya. Ia akan berada di dalam kehidupan binatang-binatang yang diciptakan keluar dari bumi ini, yang diciptakan bukan menurut gambar dan rupa Allah. Kita melihat di dalam kehidupan manusia pada zaman Salomo yang kehilangan relasi dengan Tuhan, yang hatinya terputus dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan demikian dalam Pengkhotbah pasal 3. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Luar biasa. Sidang jemaat yang terkasih, kita sering mendengar bahwa seorang hakim adalah wakilnya Tuhan. Kemudian seorang jaksa, seorang pengacara adalah pejuang-pejuang keadilan. Sehingga saudara, kalau kita membayangkan, memikirkan tentang satu gedung atau tempat dilaksanakan prosesi peradilan tersebut, saudara, maka saudara, kita akan melihat bersama-sama orang-orang yang ada di situ, saudara. Orang-orang yang berada dalam ruangan itu, yang memperjuangkan keadilan, orang-orang yang kemudian memutus adil atau tidak memutus benar atau salah, saudara. Kita akan melihat bahwa mereka itu sebenarnya mulia, saudara. Mulia, bahkan mereka dekat dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Wakilnya Tuhan dan orang-orang yang memperjuangkan keadilan. Jadi baik wakil Tuhan maupun orang-orang yang memperjuangkan keadilan ini, saudara, bagi orang lain, saudara, maka mereka itu sebenarnya harusnya mirip-mirip dengan Tuhan, saudara. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan sifat daripada Tuhan. Namun pada kenyataan, saudara, kita melihat apa yang terjadi. Salomo berkata, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Luar biasa pernyataan daripada Salomo ini. Jemaat yang terkasih, mengapa itu semua bisa terjadi? Mengapa, saudara, hal ini bisa terjadi? Di tempat dikatakan di tempat pengadilan, di situ tidak terdapat keadilan. Di tempat keadilan, di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Wow, itu semua karena manusia kehilangan relasi dengan Tuhan. Manusia hatinya terputus dengan Tuhan, saudara. Dia tidak memikirkan rasa takut akan Tuhan. Dia tidak ada rasanya, saudara. Dia tidak ada lagi rasa hormat kepada Tuhan, rasa takut akan Allah, dan mengingatkan bagaimana kehidupannya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia hanya akan menjadi manusia pada saat dia memiliki relasi dengan Tuhan. Tatkala manusia kehilangan relasi dengan Tuhan, maka dia tidak akan berperilaku menurut gambar dan rupa Allah. Dan saudara, kalau kita melihat lebih jauh lagi, saudara, ada hal yang tragis yang dikatakan di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Dikatakan demikian, lagi aku melihat, pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang yang ditindas, dan tidak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Ayat yang ke-1, lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari,
dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tidak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Luar biasa pernyataan ini. Hati manusia yang terputus dari Allah akan menimbulkan tragedi kehidupan. Tragedi apa, saudara? Bukan hanya ketidakadilan yang terjadi di dalam pasal 3 ayat yang ke-16, tetapi juga penindasan. Wow, dikatakan pada waktu adanya hubungan yang telah terputus, relasi yang rusak dengan Allah, maka yang terjadi adalah bukan hanya ketidakadilan, saudara. Maka di sana dikatakan juga adanya di sini yang kedua, yaitu penindasan. Namun kalau kita memperhatikan lebih jauh, bukan hanya penindasan, namun akan terjadi kehilangan empati, hilangnya hubungan atau putusnya hubungan atau hati manusia ketika tidak terpaut lagi kepada Allah. Maka ada tiga hal yang akan terjadi: ketidakadilan, penindasan, dan yang ketiga adalah kehilangan empati kepada sesama. Ayat yang ke-1 dalam pasal yang ke-4 dikatakan demikian: air mata orang-orang yang ditindas dan tidak ada yang menghibur mereka. Tidak ada yang peduli. Kehilangan relasi dengan Tuhan menimbulkan ketidakadilan, menimbulkan penindasan, menimbulkan yang ketiga, kehilangan empati kepada sesama. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, manusia akhir-akhir ini, bahkan memang sudah sejak dulu, namun terus bertambah sampai detik ini, menghilangkan nyawa gampang saja. Sudah menghilangkan nyawa gampang saja. Menyakiti sesama gampang saja. Saudara, semua kelihatannya seperti tidak bisa lagi dikatakan. Situasi dunia seperti itu, kejamnya begitu luar biasa. Alkitab memang sudah menubuatkan di akhir-akhir zaman kehidupan manusia akan semakin hari semakin jahat. Kenapa, saudara? Karena manusia hatinya tidak terpaut lagi kepada Allah. Sidang jemaat, namun firman Tuhan berkata, kita ini yang adalah debu tanah. Kita memang adalah debu tanah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita menjadi debu tanah namun mulia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia hanya akan menjadi manusia pada waktu dia memiliki relasi dengan Tuhan. Manusia pada waktu hatinya putus, tidak berpaut lagi kepada Allah, dia bukan berperilaku seperti gambar dan rupa Allah lagi. Jemaat yang terkasih, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kita hidup oleh karena kemuliaan Tuhan yang membuat debu tanah menjadi mulia. Hidup kita hanya karena relasi, hanya karena kasih Allah yang dinyatakan kepada debu tanah yang sebetulnya tidak berarti itu. Kita di dalam kehidupan ini telah diberikan kemuliaan Allah, telah diberikan kasih yang begitu luar biasa, telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan kita dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, Roh Allah diam di dalam kehidupan kita. Kita tidak ingin menjadi seperti orang-orang yang dikatakan di dalam bagian kitab pengkhotbah ini. Ada manusia yang kehidupannya seperti, bahkan disamakan dengan binatang. Namun kita tidak seperti itu. Kita rindu kehidupan kita terus memancarkan kemuliaan Allah. Kita rindu kehidupan kita menjadi gambar dan rupa Allah yang seutuhnya, yang betul-betul seperti yang dirindukan Allah ketika menciptakan kita. Saudara, marilah kita terus bergantung kepada Tuhan. Marilah kita terus membangun relasi dengan Tuhan tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Karena hanya
dengan membangun hubungan dengan Allah, kita hidup seperti manusia adanya. Hanya dengan memiliki relasi dengan Allah, hanya dengan tidak melupakan Allah, maka kita akan hidup menurut gambar dan rupa Allah. Marilah kita terus membangun relasi dengan Tuhan, terus membangun hubungan dengan Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita, dan dialah sumber yang menuntun kehidupan manusia menjadi gambar dan rupa Allah. Biarlah perenungan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita, senantiasa merenungkan kembali, memikirkan kembali bahwa sesungguhnya kita adalah debu tanah namun mulia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami renungkan pada saat ini boleh menjadi satu perenungan, menjadi berkat bagi kami. Bahwa kami ini memang hanyalah debu tanah yang diciptakan oleh Tuhan menjadi ciptaan yang mulia. Tuhan, ajarlah kami, tuntunlah kami untuk selalu berada di jalan-Mu. Biarlah kami tidak melupakan Engkau. Ajarlah kami terus untuk memiliki hati yang selalu berpaut kepadamu Tuhan. Karena di dalam Engkau kami boleh menjadi berkat. Kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Kami boleh hidup menurut gambar dan rupa Allah. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur untuk perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan doksologi untuk mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam kebaktian kami pada saat ini, sehingga sebentar lagi akan berakhir. Terima kasih buat rangkaian ibadah ini. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, baik di gereja maupun di rumah jemaat masing-masing yang beribadah secara online. Tuhan, berkatilah kami semua. Biarlah sukacita berkat dari Allah Tritunggal senantiasa melimpah atas kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat ya Tuhan, dalam setiap kehidupan mereka, usaha, pekerjaan, kesehatan, kekuatan, bahkan dalam setiap pergumulan. Mari Engkau hadir memberikan jalan keluar, menuntun kehidupan seluruh jemaat. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pujian sudah kita naikkan kepada Allah. Firman-Nya telah diberitakan kepada kita. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sukacita,
anugerah dan damai sejahtera, pertolongan penghiburan dari Allah Bapa, Putra, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.